Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Satu anugerah kalau kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, hari ini Tuhan kami datang kembali memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari lepas hari kami boleh jalani dan kami boleh tetap diberikan kekuatan kesehatan, kami tetap boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah kami boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara dari awal sampai kepada akhirnya. Roh Kudus yang akan menjamah hati kami dimanapun kami berada. Kami boleh diberkati melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Untuk menerima anugerah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau masuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau
percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan, amin, haleluya. Di dalam setiap keadaan kita mau percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Dialah kota benteng kehidupan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kami takkan gentar. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut,
Hanya Yesus satu-satunya jaminan hidup kita. Karena itu Tuhan, kami tidak akan takut. Asal Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami akan tetap tenang bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap manusia di dalam dunia ini mengejar sesuatu yang dapat memuaskan kehidupannya. Banyak orang berpikir bahwa kekayaanlah yang dapat memuaskannya, atau prestasi dan jabatanlah yang dapat memuaskannya. Ada juga yang menganggap kepopuleran yang dapat memuaskan mereka. Namun semua itu ternyata tidak dapat memuaskan kehidupan manusia. Pendeta Billy Graham pernah berkata bahwa dalam hati manusia ada ruang kosong yang selama ruang itu belum terisi, dia tidak akan pernah merasa puas. Dan ruang itu hanya dapat diisi oleh Tuhan.
Oleh karena itu, di bulan Maret ini, gereja kita mengambil tema, semua orang membutuhkan Tuhan. Semua orang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, di minggu yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang menjadi kebutuhan utama dari manusia. Ternyata kebutuhan utama manusia bukanlah sekedar mendapatkan kesembuhan, menerima berkat-berkat, atau mengalami mujizat. Tetapi sesungguhnya kebutuhan utama manusia adalah terjadinya pemulihan hubungan atau relasi dengan Allah. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang dan mengorbankan dirinya. Di minggu yang kedua, kita akan diingatkan bahwa sebenarnya manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Natur alamnya manusia sudah rusak karena kejatuhan dalam dosa. Sehingga tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal. Oleh karena itu, kita sungguh membutuhkan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di minggu yang ketiga, kita akan melihat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi dunia ini. Tuhan rindu supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan agar setiap orang diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita juga memiliki hati yang berbelas kasihan sehingga kita dapat merasakan kerinduan hati Tuhan manakala kita melihat jiwa-jiwa yang hidupnya menuju kebinasaan? Pada akhirnya di minggu yang keempat, kita akan merenungkan tentang panggilan Allah untuk misi hidup kita. Apakah kita sudah cukup puas hanya sekedar menerima keselamatan bagi diri kita sendiri? Ataukah keselamatan yang kita terima itu menggugah dan mendorong kita untuk bersaksi kepada orang-orang lain supaya mereka juga mengalaminya? Saya rindu di bulan Maret ini, di mana kurang dari sebulan lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita memahami tujuan dari karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita kembali diingatkan bahwa semua orang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat di bulan Maret ini, mari kita jadikan bulan ini sebagai bulan misi yang spesial, di mana kita dapat bersama-sama mendoakan, kita dapat bersama-sama mengajak dan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang baru kami naikkan. Engkaulah alasan kenapa kami boleh hidup sampai hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk kami boleh beribadah. Meskipun kami harus beribadah secara online ya Tuhan. Tetapi biarlah ibadah online kami ini tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami boleh berseru dan menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh sungguh dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Maret di tahun 2021 ini. Dan sepanjang bulan Maret ini kita akan bersama-sama menikmati tema-tema firman Tuhan tentang keselamatan. Bahwa semua orang itu butuh yang namanya keselamatan. Dan secara khusus Bapak Ibu, pada minggu yang pertama ini kita akan merenungkan satu topik
yaitu tentang the real needs, kebutuhan manusia yang paling utama. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita mendasari kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh membaca dua bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21, lalu Matius 16 ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Lukas pasal ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bagian kedua saya mengajak kita membaca dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Amin. Senang dan berbahagia Bapak Ibu setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyaksikan video singkat berikut ini.
Bapak Ibu, inilah gambaran. Bapak Ibu, inilah gambaran daripada kehidupan manusia itu. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Ia terus mencari dan mencari. Ketika ia sudah mendapat pun ia tidak merasa puas dengan apa yang sudah ia dapat, saudara. Orang yang naik sepeda lihat orang naik motor, dia pengen naik motor, saudara. Orang yang sudah punya motor lihat orang naik mobil, saudara, dia pengen juga punya mobil. Ketika dia sudah punya mobil, saudara, orang-orang pada naik sepeda, saudara. Saudara, sesungguhnya apa yang dicari oleh manusia, saudara? Apa yang menjadi kebutuhan manusia yang paling utama, saudara? Ada lubang hitam di dalam kehidupan manusia yang terus manusia isi dengan sesuatu yang tidak pernah ia merasa dipuaskan. Kebutuhan yang terus dia isi kepada lubang hitam dalam hidupnya tidak pernah dipuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bicara soal kebutuhan. Kalau ada orang yang sakit, kita tahu pasti orang yang sakit yang paling ia butuhkan adalah kesembuhan tentunya. Begitu pula dengan orang yang sedang lapar. Yang dia butuhkan saat itu adalah makanan. Orang yang menganggur, saudara, tidak punya pekerjaan. Pekerjaan itulah yang dia butuhkan saat itu. Begitu pula dengan orang yang sedang berduka cita. Penghiburanlah yang menjadi kebutuhan bagi orang yang sedang berduka cita. Bapak Ibu, selama masa pandemi ini, apalagi khususnya tahun lalu, saudara, ketika pandemi ini mulai mewabah, setiap orang itu butuh masker untuk kita pakai. Tetapi sebelum masa pandemi, kita tidak perlu memakai masker. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apapun kebutuhan situasi orang-orang yang saya sebutkan tadi, tentulah kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan yang temporer. Kebutuhan yang hanya sementara saja, sifatnya ditentukan oleh situasi dan juga kondisi yang dia alami pada waktu itu. Ketika orang yang sudah sakit itu disembuhkan, maka dia tidak butuh lagi yang namanya kesembuhan. Orang yang lapar ketika dia sudah kenyang, dia tidak butuh lagi yang namanya makanan. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan manusia yang paling utama, saudara? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Injil Lukas pasal ke-12 yang kita baca bersama tadi merupakan satu dari sekian banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita tahu Tuhan Yesus dalam pengajarannya sering sekali dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaan yang Yesus ajar adalah yang kita baca tadi. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya yang Bodoh. Bapak Ibu, kalau kita simak judul yang diberikan ini, tentu kita berpikir orang kaya yang bodoh. Apakah ada orang kaya tapi bodoh? Tetapi pada kenyataannya Yesus memberikan perumpamaan ini. Orang kaya yang dimaksud Yesus, ia bodoh bukan karena ia tidak pandai mencari harta. Ia bodoh bukan karena ia tidak pandai menginvestasikan apa yang sudah ada padanya. Ia bodoh bukan karena ia tidak bisa mengelola apa yang sudah ada padanya. Dikatakan bahwa orang kaya ini mengatakan kepada jiwanya, "Hai jiwaku, ada padamu harta yang berlimpah-limpah untuk bertahun-tahun. Nikmatilah, makanlah, minumlah, bersukacitalah." Namun Yesus katakan kepada orang ini, bahwa pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu untuk siapakah harta yang sudah engkau simpan itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam perumpamaan ini Yesus mengakhiri dengan mengatakan, jadilah kaya di hadapan Allah. Itulah yang Yesus maksud kenapa orang kaya ini disebut bodoh. Oleh karena ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Dia menganggap bahwa harta yang melimpah yang ia miliki adalah segala-galanya. Dan ia lupa satu hal, bahwa jiwanya dapat binasa. Dia lupa jiwanya dapat binasa. Yesus juga mengatakan seperti yang di bagian lain, seperti yang kita baca dalam Injil Matius 16:26 tadi. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi sementara itu dia kehilangan akan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perumpamaan yang Yesus berikan ini tentu maksud Yesus bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya. Bukan berarti kita tidak boleh menginvestasikan
harta kita, kita tidak boleh mengumpulkan harta kita tidak boleh menabung dan lain sebagainya. Tentu bukan, saudara. Tentu bukan seperti itu. Tapi Yesus ingin selain itu kita juga harus kaya di hadapannya. Kaya di hadapan Tuhan secara rohani. Kita harus ada mementingkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak dibutakan oleh harta atau materi yang kita punya. Itulah sebabnya saudara, sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya, kebutuhan utama kita bukanlah sekedar kita sembuh dari sakit kita. Bukanlah sekedar kita mendapat berkat dari Tuhan. Dan juga bukanlah sekedar kita menikmati mukjizat-mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita membangun relasi kita dengan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada seorang misionaris bernama Jim Elliot. Dia pernah mengatakan, tidaklah bodoh kita melepaskan segala sesuatu yang kita punya. Untuk apa, saudara? Untuk kita mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi direbut dari kita. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, Jim Elliot mengatakan tidaklah bodoh bagi setiap kita melepaskan segala sesuatu yang dengan mudah dapat diambil dari kita. Entah itu harta kita, materi kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk kita boleh mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi direnggut dari kita. Apa itu? Jaminan hidup kekal. Ya, jaminan hidup kekal. Kaya di hadapan Allah. Itulah yang tidak bisa direbut dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu kalau kita baca kitab Kejadian, saudara, kita melihat bagaimana Adam dan Hawa ketika belum jatuh ke dalam dosa, betapa indahnya kehidupan manusia pada waktu itu. Mereka hidup di Taman Eden, dekat dengan Allah. Tidak ada dosa di situ. Relasi manusia dengan Allah begitu intim, begitu indahnya, saudara. Namun, saudara, ketika dosa mulai masuk, ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa, kita mulai melihat satu perbedaan yang jauh sekali. Terjadi relasi yang rusak antara manusia dengan Allah. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Dan sejak itu manusia mulai memberontak dan memilih jalannya sendiri, saudara. Kita lihat setelah Kejadian ada Kain yang membunuh Habel. Terus kita lihat bagaimana di zaman Nuh manusia begitu bobroknya hidupnya, saudara. Manusia mulai memberontak kepada Allah dan mulai memilih jalannya sendiri. Dosa artinya kita melawan Allah, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, misalnya seperti suatu kali, saudara, saya pernah menegur seorang anak remaja, saudara, di jalan. Saya menegur dia karena dia membuang sampah sembarangan. Simple sebenarnya, saudara. Membuang sampah sembarangan. Saya tegur dia supaya dia mengambil sampah yang telah dia buang, terus dia masukkan ke dalam tong sampah. Simple sebenarnya, saudara. Namun apa yang terjadi? Apa reaksi anak ini, saudara? Ketika saya tegur dia, meminta dia untuk buang sampah kepada tempatnya, saudara. Reaksi dia adalah, saudara, mengagetkan saya. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya dan dia tatap mata saya dengan mata yang melotot. Dengan ekspresi kemarahan. Seolah-olah yang ingin mengatakan, kalau gua gak mau kenapa? Kalau gua mau buang sampah di sini, emang lu mau apa? Saudara, anak ini melawan ketika saya menasihati dia. Saudara, kisah ini sama halnya dengan kita manusia, saudara. Ketika kita berbuat dosa, saat itulah kita mengepalkan tangan kita dan kita pelototi Allah. Kita mengatakan kepada Allah seolah-olah, Tuhan, kalau aku mau lakukan dosa ini, emang Tuhan mau apa? Tuhan, kalau aku mau lakukan perbuatan yang melawan Engkau, emang Engkau mau apa, Tuhan? Bapak, Ibu, sebenarnya kita sedang mengepalkan tangan kita ketika kita melakukan dosa. Kita datang kepada Allah dan marah sama Dia. Bapak, Ibu, dosa membuat manusia itu terpisah dengan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal.
Maut yang dimaksud di sini tentu bukan hanya sekedar mati secara jasmani ya Bapak Ibu. Setiap kita pastilah akan mengalami kematian secara jasmani. Tetapi maut yang dimaksud di sini tentulah adalah maut adalah yang dimaksud terpisah dengan Allah selama-lamanya, saudara. Kalau kita hanya sekedar mati secara jasmani saja, selesai, saudara. Tidak. Tetapi kita akan binasa selama-lamanya. Ketika maut itu sudah menghampiri manusia, maka tidak lagi ada harapan bagi manusia dalam kehidupannya. Yang ada hanyalah kebinasaan. Bapak Ibu, lubang hitam dalam hidup kita itu terus membuat manusia mencari dan mengisinya dengan sesuatu yang tidak pernah ia dipuaskan. Manusia tidak pernah dipuaskan dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Maka daripada itu saudara, kita perlu dan penting sekali memastikan kita hidup kaya di hadapan Allah. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini saudara, apapun yang kita miliki dengan gampang sekali bisa hilang saudara. Bahkan nyawa kita saudara. Kalau ada orang yang kena vonis kena COVID saudara, seolah-olah hidupnya tinggal 2 minggu. Ya, di karantina 14 hari. Itu seolah-olah sudah divonis usianya tinggal 2 minggu bukan? Begitu rentan, begitu rapuhnya kehidupan kita saudara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya Allah menciptakan saudara dan saya. Oleh karena itulah sebenarnya saudara, di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam, manusia itu rindu, punya kerinduan untuk menggapai Allah. Punya kerinduan untuk mencari Allah. Tetapi manusia mencari di jalan yang salah. Kita melihat agama-agama suku, kepercayaan suku saudara. Kita melihat bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan ritual-ritual untuk mencari Allah bukan? Manusia mulai mencari cara untuk menjembatani keterpisahannya dengan Allah. Melalui berbagai macam cara saudara. Ya ada yang dengan cara-cara yang sesat ya saudara. Tapi juga saudara, ada juga yang dengan cara-cara ya yang lumayan baik lah saudara. Tetapi apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menjembatani mencapai Allah tidak pernah menuai hasil. Nihil. Manusia tidak bisa. Kenapa saudara? Kenapa manusia tidak bisa menggapai Allah saudara? Jelas, sangat jelas. Dosa manusia tidak mungkin bisa menggapai Allah yang Maha Kudus. Sekali lagi saya tekankan saudara, dosa manusia tidak mungkin bisa menggapai kemuliaan Allah. Allah yang Maha Kudus itu tidak mungkin dicapai oleh manusia yang berdosa, saudara. Saya berdosa, saudara berdosa. Saya mau jadi superhero misalnya. Oh, saya mau gantiin kamu yang berdosa. Bisa nggak? Ya nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena saya pun bergumul dengan dosa saya, saudara. Manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan sesamanya yang berdosa, saudara. Maka daripada itu manusia yang berdosa hanya bisa diselamatkan oleh manusia yang tidak berdosa. Dan yang memenuhi syarat itu hanyalah Yesus sendiri. Kalau dengan cara manusia untuk menggapai Allah tidak mungkin, maka caranya harus dengan cara Allah, saudara. Maka daripada itu inisiatif pencarian itu sebenarnya datang dari Allah. Kita lihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mencari mereka adalah Allah. Allah lah yang pertama kali mencari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa. Mereka justru sembunyi, lari daripada Tuhan. Inisiatif pencarian itu haruslah dari Allah. Baru kita yang berdosa ini bisa diselamatkan. Karena apa saudara? Karena dosa tidak mungkin bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Meskipun kita sudah berdosa. Meskipun kita melawan Dia, saudara. Max Lucado, saudara, seorang penulis di dalam bukunya Just Like Jesus. Dia pernah mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia itu apa adanya. Dan Tuhan menolak manusia seadanya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu Yohanes 3:16 mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang berdosa, yang harusnya binasa ini, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejahat-jahatnya manusia, sebobrok-bobroknya kita, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Ketika kita mengepalkan tangan kita dan melotot kepada Tuhan, mengatakan kalau aku mau melakukan dosa ini, Tuhan mau apa? Saat itu pun Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Demikianlah Allah yang kita kenal. Demikianlah Allah yang menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupanya. Roma 5:8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita mengepalkan tangan kita, Kristus dengan kasih-Nya mengasihi kita, memberikan pengampunannya, menawarkan pengampunannya kepada kita. Hanya melalui pengorbanan Kristuslah, Bapak Ibu, kita boleh ditebus. Lubang hitam yang ada dalam diri kita hanya kita bisa isi oleh kasih Kristus. Hanya bisa kita isi melalui salib, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita boleh kaya di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh menikmati Tuhan. Supaya kita boleh kembali membangun relasi, memperbaiki relasi yang telah rusak oleh dosa itu, saudara. Dan ketika kita kaya di dalam Tuhan, tentu kita masih bisa berdosa, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah kita bukanlah Allah kita bukanlah seperti jin dalam botol yang ketika digosok-gosok dia keluar terus kita bisa minta apapun, saudara. Bukan, saudara. Allah itu penuh kasih kepada kita, saudara. Bapak, Ibu, sebagai orang percaya, kita tahu kebutuhan kita saat ini tentu bukan semata-mata hanya kita butuh kesembuhan, kita butuh mukjizat, kita butuh berkat daripada Tuhan. Tetapi kita harus memastikan kita juga butuh, kita itu kaya di hadapan Tuhan. Dengan kita membangun relasi yang telah Allah tawarkan melalui Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita, untuk kita boleh isi kekosongan dalam hati kita itu dengan salib Kristus. Sehingga kita boleh menikmati kekayaan di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati Tuhan oleh karena kita didapati kaya di hadapannya. Sehingga kita tidak dikatakan bodoh lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kita boleh terus menjalin, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan sungguh terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan boleh ingatkan kami. Boleh menegur kami. Kami yang berdosa ini sesungguhnya Tuhan mengasihi kami. Ampuni kalau selama ini kami menjadikan harta kami ya Tuhan, hobi kami ya Tuhan, menjadi yang segala-galanya ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mementingkan kekayaan secara jasmani, kekayaan di dalam dunia ya Tuhan. Tetapi kami tidak memikirkan untuk kami boleh kaya di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menegur, mengingatkan kami. Untuk kami boleh menjadi kaya juga di hadapan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh, ketika kami kaya di hadapan Tuhan, kami boleh menikmati kembali relasi yang telah rusak itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan warta gereja kita pada minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini,
ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kami memberitahukan bahwa untuk ibadah minggu depan, ibadah raya kembali dilaksanakan secara onsite atau tatap muka. Yang pertama pukul 7 pagi dan yang kedua pukul 9.30 dan ibadah CLS pukul 4:30 sore. Sehubungan dengan terbatasnya tempat duduk, kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Sedangkan untuk ibadah CLS dapat mendaftar ke pengurus CLS. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Gia Male yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau, sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom Meeting ID dan passwordnya. Ketiga, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk dapat mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube Youth Gia Male setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Jemaat juga dapat klik link website atau scan QR code yang terdapat di layar LCD. Keempat, sebagaimana disampaikan dalam pesan gembala bahwa gereja kita mencanangkan bulan Maret ini sebagai bulan misi, maka gereja kita mengadakan doa misi secara virtual untuk menangkap isi hati Tuhan bagi dunia ini. Doa misi diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 19.00 selama bulan Maret ini. Bagi jemaat yang rindu mengikuti doa misi ini, dapat menghubungi nomor WA Sekretariat Gereja untuk mendapatkan Zoom Meeting ID-nya. Akhirnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kami, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan code QR seperti yang tercantum di layar, lalu masukkan jumlah nominal persembahannya. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, demikian saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Dari awal sampai kepada akhirnya kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Biarlah selama kami ada, selama kami diberi nafas hidup, kami bukan hanya mengejar perkara-perkara duniawi, tetapi kami mau fokuskan kepada kebutuhan kami yang paling utama, yang paling hakiki, yaitu mengenal Engkau dan menerima keselamatan yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Stevenson yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Hamba-Mu saat ini juga berdoa Tuhan, untuk setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohonkan kasih karunia-Mu di masa pandemi ini Tuhan. Supaya penyebaran COVID-19 ini dapat segera diminimalisir. Tuhan Engkau yang memberi hikmat
kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk dapat mengantisipasi penyebaran virus ini. Dan hamba berdoa biarlah kami sebagai warga masyarakat juga boleh turut serta di dalam menjaga, menghambat Tuhan peredaran atau penyebaran virus ini. Dengan kami mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hamba-Mu juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa ini, mungkin kami juga menghadapi ada banyak pergumulan. Bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, yang mengalami gangguan kesehatan, biarlah Tuhan Engkau yang akan menjamah mereka, memberikan mujizat-Mu Tuhan, untuk kesembuhan bagi tubuh fisik mereka. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan dalam hal lain. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi keluarga mereka. Hamba berdoa Tuhan yang akan menolong, memberkati apa yang mereka butuhkan saat ini. Demikian juga pergumulan di dalam rumah tangga. Hamba berdoa biarlah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melimpah di dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kerukunan dan damai sejahtera menjadi bagian setiap keluarga sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang memimpin, baik kami yang bekerja, kami yang berusaha, anak-anak kami yang masih studi secara online. Biarlah Tuhan yang menolong memimpin kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah ini, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Besar anugerah-Mu. Besar Tuhan memberkati kita semua.